Kadang Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabatnya, maukah kamu saya ajari sebuah doa? Maukah kamu saya ajari sebuah zikir? Tentu saja para sahabat pun mau. Makanya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita mau berdoa apa saja, maka doa-doa itu sudah terhimpun dalam banyak kitab. Ada yang judulnya Azkar, seperti punya Imam An-Nawawi Al-Azkar. Kemudian ada yang judulnya Hisnul Muslim, seperti itu karya seorang ulama juga ya. Dan masih banyak lagi buku-buku yang memuat himpunan doa. Jamaah sekalian dimanja Allah Subhanahu wa taala, kami akan menjelaskan bahwa doa itu ada dua macam. Yang pertama adalah doaul mas'alah, doa yang intinya dan isinya permohonan, dan ini sering sekali kita lakukan. Dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah, dan ini juga masyru' ataupun disyariatkan, boleh. Bahkan kata Rasulullah, innallaha idza la yus'al yaghdab. Allah itu marah jika hamba-hambanya tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia, sering dimintai malah nesu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya jarang menghibah, hamba-hambanya jarang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu marah. Maka Rasulullah mencontohkan untuk senantiasa memohon. Kata Rasulullah, walau tahtaju ila syiraki ni'alika, meskipun ketika engkau sendalnya putus dan kepengin sendal lagi, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tali sendal begitu. Apalagi perkara-perkara yang penting. Maka banyak contoh dari Rasulullah doa-doa yang intinya isinya adalah permohonan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, contohnya. Allahumma atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu permohonan. Jadi sudah banyak kita praktekkan. Bahkan dalam sholat pun doa istiftah itu juga isinya permohonan. Doa tasyahud itu juga permohonan. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis doa yang kedua adalah doa ustana, doa yang isinya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama doaul masalah, doa yang isinya permohonan-permohonan. Yang kedua doaul astana, doa yang isinya pujian-pujian. Seperti Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Ini isinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagimu segala puji, bagimu segala syukur, dan seterusnya. Atau sayyidul istighfar, itu juga doaul astana. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, dan seterusnya. Itu doa astana. Atau doa tamhid, pemuqaddimah daripada kita sebelum berdoa. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Itu doa astana ataupun pujian. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mensikapi dua macam doa ini, para ulama kemudian berbeda pendapat. Mana yang lebih utama? Kita banyak memohon atau kita banyak memuji? Ada yang mengatakan berdasarkan hadis tadi, karena Allah tidak dimintai maka Allah akan murka, doa masalah lebih utama. Ada yang mengatakan doa utana lebih utama. Yang intinya bahwa para ulama berbeda pendapat, dan kita boleh mengamalkan manapun, bahkan dianjurkan oleh Rasul untuk mengamalkan dua-duanya. Kalau melihat dari keutamaan-keutamaan, memang doa ustana, doa pujian itu Masya Allah keutamaannya luar biasa. Contohnya tasbih saja itu kan termasuk doa ustana. Kalimatani khafifatani taqilatani indal mizani, ada dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di mizan. Itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim. Itu pujian. Maha suci Allah dengan segala pujiannya, dan subhanallah